Herman adalah seorang pejabat di desa Jack City. Dia dikenal jujur dan dermawan oleh para warganya karena Herman sering melakukan pengumpulan dana sebagai santunan untuk anak-anak yatim piatu dan kaum duafa. Alhamdulillah, acara ini selalu dinanti-nantikan warga setiap tahunnya. Anak-anak yatim dan kaum duafa pasti sangat bahagia bisa berkumpul kayak gini ya. Ya Pak Soleh, kita harus terus menjaga tradisi baik ini. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk berbagi. Aku yakin dengan kebersamaan seperti ini, berkah akan selalu mengalir untuk desa kita. Bener banget, Man. Terus uang yang kekumpul itu mau dikemanakan, Man? Apa semua sudah sesuai sama yang direncanakan? Tenang aja, semua sudah tahu. Sudah aku atur dengan baik. Dana yang nantinya terkumpul udah aku siapkan untuk dibagikan kepada mereka yang berhak. Nggak perlu khawatir, Pak. Bagus kalau begitu. Aku cuma ingin semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Warga sangat menaruh harapan pada acara ini. Mereka percaya sama kita, Man. Tentu aja, Pak. Aku pun ingin acara ini berjalan dengan sukses. Percaya aja, semua sudah diatur dengan sebaik mungkin. Sekarang kita fokus ke acara ini dan memastikan semua itu berjalan dengan lancar. Sementara mereka berbincang, warga terus berdatangan. Beberapa jam kemudian acara dimulai. Sebagai pembuka, Herman memberikan pidato singkat mengenai pentingnya berbagi di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta kemudahan untuk berkumpul di tempat ini. Dalam suasana yang penuh keberkahan ini di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, bulan yang mengajarkan kita tentang arti kesabaran, keikhlasan, dan tentunya berbagi. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam acara santunan ini, kepada panitia, para donatur, dan seluruh masyarakat yang telah menyisihkan rezekinya untuk berbagi. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, aku mengajak kita semua untuk terus menanamkan semangat berbagi, karena tangan yang memberi akan selalu lebih baik daripada tangan yang menerima. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan kebahagiaan di bulan suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kantor setelah acara, Herman mendapatkan banyak sekali dana santunan. Luar biasa, dana yang terkumpul banyak banget. Semua orang percaya banget ke aku ya. Tapi emang semua uang ini buat mereka. Apa salahnya kalau sebagian dari uang ini aku ambil buat diriku sendiri, ya nggak sih? Aku juga udah bekerja keras untuk mengurus acara ini. Udah capek berbicara panjang lebar di depan warga. Ini bisa dibilang sebagai kompensasi yang kecil untuk diriku. Ya, anggap aja sebagai jasa atas kerja kerasku selama ini. Pak Herman, ini laporan sementara mengenai dana santunan yang telah terkumpul dan daftar penerima bantuan. Aku sudah rekap semuanya dengan rinci, Pak. Bagus. Aku ingin membahas sesuatu yang penting dengan dirimu. Tara, dengarkan baik-baik. Dana yang terkumpul itu luar biasa besar. Tapi menurutku nggak semuanya harus benar-benar disalurkan, bukan? Maksudku kita itu bisa menyisihkan sebagian kecil aja untuk diri kita. Ya itu sebagai uang terima kasih aja lah. Maksud Bapak apa ya? Semua uang ini sudah memiliki tujuan yang jelas, Pak. Ini hak anak yatim dan kaum duafa. Oh, Clara, kamu ini masih terlalu polos. Dengarin aku ya, nggak ada yang akan tahu. Dan kita tetap bisa menjalankan acara ini dengan baik. Lagi pula aku itu nggak meminta semua uangnya kok. Cuma sebagian kecilnya saja untuk keperluan operasional. Keperluan operasional? Pak Herman, kita sudah diberikan anggaran operasional dari pemerintahan desa. Nggak ada alasan untuk mengambil dana santunan ini. Ini uang amanah, Pak. Gimana bisa Bapak berpikir untuk mengambilnya? Clara, jangan terlalu keras. Aku itu cuma menawarkan kesempatan yang nggak bisa dapat semua orang. Nggak ada yang dirugikan kalau kita itu menyisihkan sedikit. Aku bahkan bisa kasih bagian juga buat kamu. Gimana, Pak Herman? Aku itu nggak akan pernah melakukan hal yang seperti itu. Aku bekerja di sini untuk membantu warga, bukan untuk merampas hak mereka. Kalau Bapak ingin melakukan sesuatu yang nggak benar, lakukanlah sendiri. Aku nggak mau terlibat dalam kebusukan ini. Clara membuka pintu dan kemudian keluar.
Iya, aku pikir dia itu akan tergoda, tapi nggak apa-apa. Aku masih bisa cari cara lain. Aku nggak perlu bergantung pada siapapun. Toh aku yang memegang semua laporan keuangan ini. Ya, perlu kulakukan cuma sedikit manipulasi aja. Angka di dalam laporannya ya. Itu ide yang jauh lebih aman. Nggak perlu ada orang lain yang tahu. Baiklah, dana yang tercatat laporan asli berjumlah 2 miliar rupiah. Kalau aku buat laporan yang sedikit berbeda, mungkin 150 juta cukup lah ya. Warga tetap menerima santunan dan sisanya bisa aku pakai untuk hal-hal lain buat aku sendiri. Dia mengambil pulpen dan mulai mencoret beberapa angka di laporan resmi. Gampang banget. Mungkin aku itu bisa mencoret beberapa nama di daftar penerima atau mengurangi nominal yang diterima tiap orang. Gak ada yang akan mencurigai ini. Mereka percaya padaku sepenuhnya. Lagi pula siapa yang akan repot-repot menghitung ulang semua dana yang sudah dibagikan. Dengan begini aku itu bisa menikmati hidup lebih nyaman tanpa seorang pun yang menyadarinya. Semua sudah tertutup rapi dan tak akan ada yang bisa menggagalkan rencanaku kali ini. Jadi pejabat emang paling mantep dah. Uang hasil korupsi digunakan untuk membeli mobil baru dan barang-barang mewah sementara warga masih hidup susah. Selamat datang Pak, apa yang bisa saya bantu? Kami memiliki berbagai pilihan mobil eksklusif yang pasti sesuai dengan selera dan kebutuhan Bapak. Aku gak butuh banyak pertimbangan. Aku cuma mau sesuatu yang elegan, mewah dan tentu saja berkelas. Aku mau mobil ini harus mencerminkan status diriku. Tentu Pak, aku paham. Kalau begitu bagaimana kalau aku tunjukkan model terbaru? Ini mesin bertenaga interior kulit asli dan fitur teknologi canggih yang cuma dimiliki segelintir orang. Lihat ini, siapa sangka dana yang seharusnya untuk mereka yang kekurangan malah aku pakai buat beli mobil mewah ini. Dengan mobil ini, aku itu bisa menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa di desa ini. Bagaimana Pak, ini mobil benar-benar cocok untuk orang seperti Bapak. Tampilan luarnya berkelas, performanya tinggi, dan tentu saja eksklusifnya nggak dimiliki sembarangan orang. Ini mobil yang aku cari, nggak perlu pikir panjang. Aku ambil ya, urus semua administrasinya. Aku bayar tunai sekarang juga. Luar biasa Pak, pembayaran tunai tentu aja kami bisa langsung mengurusnya. Mari kita selesaikan dokumennya di dalam ya Pak. Mobil ini malah permulaan. Aku akan menikmati setiap kemewahan yang bisa aku dapat dari uang ini. Mereka tetap bisa bertahan seperti biasanya ya kan? Namun seorang warga bernama Pak Soleh mulai bertanya-tanya mengapa santunan yang diberikan lebih sedikit dari tahun yang lalu. Aneh, tahun lalu jumlah santunan jauh lebih besar. Aku ingat betul karena setiap tahun aku mencatatnya. Tapi kali ini jumlahnya berkurang. Cukup signifikan, kok bisa? Apa jumlah donaturnya berkurang ya? Oh, ada sesuatu yang nggak beres. Nggak mungkin aku salah ingat. Clara, sini sebentar nak. Clara. Pak Soleh, ada apa ya Pak? Maaf aku lagi buru-buru. Bentar saja. Aku mau tanya soal sesuatu. Kamu kan ikut mengurus dana santunan tahun ini kan? Aku ingin tahu kenapa jumlahnya jauh lebih sedikit dari tahun lalu. Apa ada masalah? Pak Soleh, sebenarnya aku tuh juga sudah lama ingin membicarakannya, tapi aku tuh takut ada sesuatu yang nggak benar dengan dana santunannya. Pak Herman, Clara, kalau memang ada yang salah, kamu harus katakan. Ini soal amanah masyarakat, nggak usah takut. Aku takut Pak. Pak Herman itu orang yang berpengaruh. Kalau aku bicara sembarangan, aku bisa kehilangan pekerjaan. Aku juga benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Clara, aku tahu betul jumlah dana yang diterima warga setiap tahunnya. Tahun ini jumlahnya tiba-tiba berkurang drastis. Tanpa ada alasan yang jelas, aku gak bisa tinggal diam melihat warga kita yang berhak menerima malah justru kehilangan haknya. Kalau ada yang gak beres, kita harus ungkap. Tapi Pak, bagaimana kalau nanti aku dianggap memfitnah? Aku gak punya bukti selain yang aku lihat sendiri. Aku cuma menolak waktu Pak Herman meminta aku buat ikutan menggelapkan dana. Dan sejak saat itu aku milih untuk menjauh. Astagfirullahaladzim.
Jadi dugaanku itu benar. Nggak bisa dibiarkan. Ini bukan masalah. Ini bukan cuma soal uang. Ini soal amanah dan kepercayaan masyarakat. Herman telah mengkhianati semuanya. Aku sudah berusaha menasihatinya, Pak. Aku bilang ini uang milik warga, tapi dia itu nggak peduli. Dia bilang tidak akan ada sesuatu yang tahu. Dan semua orang akan tetap menganggap dia pemimpin yang baik. Orang-orang boleh aja percaya padanya sekarang, tapi kebenarannya itu nggak akan bisa disembunyikan selamanya. Kalau gitu aku pergi dulu ya Pak, aku masih punya pekerjaan. Terima kasih Clara, aku akan mencari cara untuk mengungkap hal ini. Kamu sudah cukup berani dengan mengatakan kebenaran. Clara mulai merasa bersalah dan mencoba menasihati Herman, tetapi Herman, maaf mengganggu. Saya perlu bicara, ini penting sekali. Apalagi Clara? Aku sibuk. Itu nggak bisa diam saja. Aku tahu apa yang Bapak lakukan dengan dana santunan itu. Dan aku ingin meminta Bapak untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini. Ini nggak benar Pak. Uang itu hak warga, hak anak-anak yatim, hak mereka yang benar-benar membutuhkan. Clara, kamu itu terlalu naif ya. Apa yang kamu maksud dengan nggak benar? Aku itu cuma mengatur ulang itu dana dengan lebih efisien. Nggak ada yang akan kelaparan, nggak ada yang akan kehilangan rumah mereka. Semua tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kenapa kamu itu khawatir begitu? Pak Herman, ini bukan sekedar pengaturan ulang. Bapak udah memotong hak mereka. Tahun ini jumlah santunan jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Aku nggak bisa menutup mata melihat hal ini Pak. Kalau Bapak masih punya hati dan nurani, tolong kembalikanlah uang tersebut Pak. Clara, kamu itu seorang pegawai di sini. Tugasku adalah mengatur segalanya dan tugasmu cumalah menjalankan perintah, nggak lebih. Kalau kamu mulai berani ikut campur urusan yang bukan kewenanganmu, maka Bapak bisa mengatakan apapun. Tapi aku tahu yang benar dan yang salah. Aku gak akan diam saja melihat hal ini Pak. Kamu pikir yang akan percaya dengan omonganmu itu siapa? Aku ini pemimpin di sini Clara. Orang-orang percaya sama diriku dan kamu cuma seorang asisten biasa. Ya, kalau kamu itu bersikap begini jangan salahkan aku. Kalau mulai sekarang kamu itu aku pecat. Kalau itu harga yang harus aku bayar untuk membela yang benar, maka aku siap Pak. Tanpa menunggu jawaban, Clara berbalik dan keluar dari kantor. Keesokan harinya Pak Soleh, Clara dan beberapa warga meminta transparansi anggaran. Herman, kami datang ke sini bukan untuk membuat kegaduhan. Kami cuma ingin meminta transparansi terkait dana santunan tahun ini. Jumlah yang diberikan kepada warga jauh lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Bisa Bapak jelaskan? Pak Soleh, aku ini paham kekhawatiran Bapak dan warga. Tapi semua administrasi sudah kami atur dengan baik dan sebaik mungkin. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Mungkin ada kesalahan persepsi saja mengenai jumlah dana yang diberikan. Bukan sekadar persepsi Pak, aku sendiri yang melihat laporan keuangan sebelumnya. Ada selisih yang sangat besar. Kalau emang enggak ada yang disembunyikan, kenapa enggak ditunjukkan saja Pak? Clara, aku tuh menghargai kerja kerasmu di desa ini ya. Tapi masalah anggaran bukanlah urusanmu. Semua laporan sudah diaudit dan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. Nggak ada yang salah di sini. Kalau memang nggak ada yang salah, kenapa Bapak nggak langsung menunjukkan laporan keuangannya Pak? Aku mengerti keresahan kalian, tapi proses administrasi tidak bisa sederhana itu. Ada prosedur yang harus diikuti. Laporan keuangan bukan sesuatu yang bisa begitu saja dibuka untuk umum tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Jadi maksud kami harus menunggu lebih lama cuma untuk melihat laporan yang seharusnya udah ada. Ini bukan pertama kalinya. Kami meminta transparansi Herman. Apa yang sebenarnya sedang kamu sembunyikan? Baiklah, aku merasa sudah cukup. Aku sudah berusaha menjelaskan dengan baik. Tapi tampaknya kalian itu tetap tidak puas. Aku gak akan membiarkan pertemuan ini berlanjut dengan kegaduhan yang gak perlu ya. Kalau kalian gak segera membubarkan diri, aku akan memanggil keamanan untuk mengurus ini ya. Herman, ini bukan soal kegaduhan. Kami cuma meminta hak kami, hak warga desa, hak anak-anak yatim. Kalau kamu gak bersalah, kenapa kamu itu harus mengusir kami? Sudah cukup Pak Soleh, aku itu gak perlu menjelaskan apapun lagi. Kalau kalian itu gak segera bubar, jangan salahkan aku kalau nanti ada tindakan lebih lanjut. Aku masih punya wewenang di sini. Bang, tolong kami, cuma ingin kejelasannya.
Gak bisakah kita membicarakan ini dengan lebih baik? Aku nggak mau mendengarkan lagi. Sekarang juga kalian semua itu bubar, atau aku panggil keamanan desa. Baiklah Herman, kami akan pergi. Tapi ingat baik-baik, keadilan tidak akan selamanya bisa disembunyikan. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menjadi bukti siapa dirimu yang sesungguhnya. Ya sudah, sono pergi. Jangan-jangan ganggu-ganggu aku lagi ya. Sono, khusus. Dan berat hati warga mulai membubarkan diri satu persatu. Clara, kita nggak bisa membiarkan ini begitu saja. Herman terlalu licik dan dia tahu bagaimana menghindari tuduhan itu. Kita butuh bukti yang kuat, Clara. Aku setuju, Pak. Tapi bagaimana caranya? Semua laporan resmi sudah dimanipulasi. Herman pasti sudah menutup semua celah agar nggak bisa dipertanyakan lagi. Nggak mungkin kita itu bisa mendapatkan dokumen dari kantornya sekarang. Kamu kan sudah lama bekerja di sana, Clara. Kamu pasti tahu sesuatu sekecil apapun. Mungkin ada catatan lain yang bisa kita gunakan sebagai pembanding. Apakah kamu pernah menyimpan sesuatu? Oh iya, aku baru ingat pas masih bekerja di sana, aku selalu menyimpan salinan laporan keuangan setiap kali Pak Herman meminta aku merekap anggaran desa. Aku nggak pernah membuangnya, karena aku suka menyimpan data lama untuk berjaga-jaga. Kalau laporan aslinya masih ada, kita bisa membandingkan dengan yang diserahkan ke desa. Nah itu dia, bisa menjadi bukti yang kita butuhkan, Clara. Kamu simpan di mana? Seharusnya masih ada di lemari kamar, Pak. Kalau dokumen itu masih lengkap, kita bisa membuktikan bahwa Herman benar-benar telah menggelapkan dana santunan. Ya sudah, sono cepetan ambil. Clara lalu kemudian masuk ke dalam kamarnya dan mengambil salinan laporan keuangannya itu. Pak Soleh, lihat ini laporan keuangannya. Aku simpan menunjukkan jumlah dana yang diterima jauh lebih besar dibandingkan laporan yang diserahkan pada desa. Seharusnya ada total 2 miliar rupiah kan yang masuk, tapi laporannya yang resmi cuma tertulis 150 juta. Kemana coba sisanya? Astagfirullahaladzim, ini jelas-jelas ada yang tidak beres, Clara. Herman benar-benar berani menggelapkan dana dan uangnya itu lumayan banyak. Dengan uang sebanyak itu, berapa banyak anak yatim dan kaum duafa yang seharusnya bisa mendapatkan santunan lebih banyak. Aku sudah menduga dia berbuat curang, tapi aku itu nggak menyangka dia itu akan setega ini ya, Pak. Dia benar-benar menyalahgunakan kepercayaan warga, Pak. Kita harus bertindak. Kita butuh lebih dari sekedar dokumen ini. Kita butuh bukti lain yang bisa memperkuat tuduhan tersebut. Jika kita bisa menemukan bukti tambahan, kita bisa membawa ini ke kepala desa atau bahkan ke pihak yang berwenang, Clara. Kalau begitu kita nggak boleh membuang waktu, Pak. Kita harus mengungkap kebenaran ini sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Pak Soleh dengan Clara menemui Herman dengan bukti-bukti yang ada. Pagi-pagi sudah datang ke sini, ada keperluan apa toh? Kami datang untuk meminta penjelasan Herman. Ini laporan keuangan asli yang dulu dibuat oleh Clara saat masih bekerja. Kalau dibandingkan sama laporan yang kamu serahkan ke desa, jumlahnya berbeda jauh. Ada dana yang hilang dan kami ingin tahu kemana uang itu pergi. Pak Soleh, Clara, kalian itu benar-benar buang-buang waktu deh. Ini bisa saja kesalahan administrasi biasa. Kesalahan administrasi? Pak Herman, aku sendiri yang membuat laporan keuangan ini. Aku tahu angka yang sebenarnya dan aku juga tahu Bapak telah memanipulasi laporan tersebut. Kamu ini benar-benar nggak tahu tempat ya, Clara. Kamu itu sudah nggak bekerja di sini, jadi kamu itu nggak punya hak untuk ikut campur urusan ini. Herman, ini bukan tuduhan, ini fakta. Kami cuma ingin mendengarkan kebenaran dari dirimu. Sudahlah, cukup. Aku itu nggak akan menjelaskan apapun lagi, dan aku itu nggak akan butuh ceramah dari kalian berdua. Kalau kalian masih ngotot dengan mengkosong ini, aku sarankan kalian itu keluar sekarang juga. Pergi sekarang sebelum aku itu benar-benar marah. Ini kantorku. Dengan wajah marah, Pak Soleh dan Clara keluar ruangan. Lalu berita tentang korupsi si Herman mulai menyebar luas di media. Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya di berita utama hari ini.
Herman, seorang pejabat desa yang selama ini dihormati oleh para warga, kini menjadi sorotan setelah dugaan penggelapan dana santunan Ramadan yang kemudian mencuat ke publik. Menurut informasi yang kami terima, dana yang seharusnya diperuntukkan anak-anak yatim, yang seharusnya diperuntukkan untuk anak-anak yatim dan kaum duafa, diduga tidak disalurkan sepenuhnya. Hingga saat ini Herman tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam beberapa kesempatan ini bahkan menolak untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait perbedaan jumlah dana yang dilaporkan. Ketika dikonfirmasi oleh tokoh masyarakat setempat, ia justru mengusir mereka dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk mempertanyakan administrasi desa. Kasus ini telah menarik perhatian publik, apakah Herman benar-benar bersalah ataukah tidak. Ini cuma kesalahpahaman administrasi. Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Demikian laporan utama kami hari ini. Tetaplah bersama kami untuk informasi terbaru lainnya. Di malam harinya saat Herman bersantai menonton TV, tanpa sengaja dia melihat siaran berita tersebut. Apa-apaan ini? Kenapa berita ini bisa sampai ke media? Siapa yang membocorkan semua ini? Sialan. Astagfirullahaladzim, ini bisa jadi masalah besar. Kalau sudah masuk ke media, berarti semua orang sudah tahu. Aku nggak bisa tinggal diam, aku harus pergi sebelum semuanya itu terlambat. Lalu Herman pergi kabur malam itu juga, menggunakan mobil yang ia beli menggunakan uang korupsi. Aku nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika besok pagi polisi atau warga datang ke rumahku, semuanya akan berakhir. Aku harus keluar dari sini sekarang juga. Aku harus sampai keluar kota sebelum ada yang menyadari kepergianku. Dari sana, aku bisa menghilang dan memulai hidup yang baru. Uang ini cukup untuk membuatku nyaman di tempat lain. Aku nggak akan tertangkap. Jalanan ini terlalu gelap. Mana lampu mobilnya pakai mati segala lagi. Tapi aku nggak bisa melambat sekarang. Aku harus segera keluar dari desa ini. Namun di tikungan tajam karena jalanan yang gelap tanpa lampu membuat Herman telat mengerem dan... Astagfirullahaladzim, nggak, aku harus mengerem. Mobil Herman pun lalu menabrak pembatas jalan dan Herman pun meninggoy di tempat.